Musim hujan seharusnya membawa kesejukan dan rasa nyaman. Tapi ketika hujan datang terlalu sering, terlalu deras, dan berlangsung lama, tubuh kita justru jadi lebih rentan sakit. Mulai dari masuk angin, batuk pilek, flu, pegal-pegal, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang bertanya, kenapa sih kalau musim hujan ekstrim, badan gampang banget gak enak? Jawabannya bukan sekadar karena hujan, tapi karena perubahan lingkungan dan kebiasaan tubuh kita yang ikut berubah. Di video kali ini, kita akan membahas mengapa musim hujan ekstrim bisa bikin tubuh lebih mudah sakit, hubungan suhu dingin, kelembapan, daya tahan tubuh, dan yang paling penting, bagaimana mencegahnya secara alami dengan ramuan herbal hangat. Tanpa klaim berlebihan, tanpa mitos, tapi berdasarkan kebiasaan sehat yang sudah dipraktikkan turun-temurun. Saat hujan turun terus-menerus, ada 3 perubahan besar yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, suhu lingkungan menurun. Udara dingin membuat pembuluh darah menyempit. Akibatnya, sirkulasi darah melambat dan tubuh harus bekerja lebih keras untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Kalau tubuh tidak siap, kita akan merasa mudah menggigil, cepat lelah, otot terasa kaku, dan perut terasa tidak nyaman. Yang kedua, kelembapan udara meningkat. Udara lembab adalah lingkungan favorit bagi virus dan bakteri untuk bertahan lebih lama. Inilah sebabnya flu dan batuk sering beredar saat musim hujan. Yang ketiga, pola hidup berubah. Saat hujan, kita jarang bergerak, lebih sering makan atau minum dingin, kurang terkena sinar matahari, dan juga kurang minum air hangat. Semua ini pelan-pelan menurunkan daya tahan tubuh, apalagi jika berlangsung berminggu-minggu. Minuman hangat bukan sekadar soal rasa nyaman. Secara fisiologis, minuman hangat membantu tubuh dengan cara menghangatkan saluran pencernaan, membantu relaksasi otot, mendukung sirkulasi darah, dan memberi sinyal aman pada tubuh. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, ramuan herbal hangat sudah lama digunakan sebagai bagian dari perawatan tubuh saat cuaca dingin atau basah. Bukan sebagai obat instan, tapi sebagai pendukung kesehatan harian. Sebelum masuk ke jenis-jenis ramuan, penting untuk memahami satu hal. Ramuan herbal bukan pengganti pengobatan medis, tapi bisa menjadi pendamping gaya hidup sehat. Fokus utamanya adalah menghangatkan tubuh, membantu tubuh terasa lebih nyaman, dan mendukung sistem imun secara alami. Yang digunakan biasanya rimpang atau akar-akaran, daun, ada pula rempah dapur, dan semua itu disajikan dalam kondisi hangat, bukan panas berlebihan. Oke, kita akan bahas sekarang. Jahe adalah salah satu herbal paling populer saat musim hujan. Kenapa jahe begitu disukai? Karena jahe memberi sensasi hangat dari dalam, membantu meredakan rasa tidak nyaman di perut, dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Cara konsumsi jahe sangat sederhana, yaitu pertama, jahe segar digeprek, kemudian diseduh air panas. Bisa juga ditambah madu atau gula aren secukupnya. Minuman ini bisa diminum saat malam hari ataupun setelah kehujanan, terutama saat tubuh terasa mulai tidak enak. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kunyit. Kunyit sering dikenal sebagai bumbu dapur, tapi juga lama digunakan dalam minuman tradisional. Kunyit hangat biasanya dikonsumsi untuk mendukung pencernaan, membantu tubuh terasa lebih seimbang, dan mengurangi rasa tidak nyaman setelah makan berat. Ramuan kunyit hangat biasanya cocok diminum pada pagi hari atau sore menjelang malam. Biasanya dikombinasikan dengan asam jawa, madu, atau sedikit jahe. Ramuan herbal berikutnya yaitu serai. Serai punya aroma yang menenangkan. Ketika diseduh hangat, serai membantu tubuh lebih rileks, terutama setelah hari yang dingin dan melelahkan. Manfaat yang sering dirasakan, biasanya tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan tidur terasa lebih nyaman. Serai sangat cocok dikombinasikan dengan jahe, kayu manis, dan juga daun pandan. Yang selanjutnya ada kayu manis. Kayu manis memberi rasa hangat yang lembut, tidak sekuat jahe, tapi konsisten. Ramuan kayu manis hangat sering digunakan untuk menghangatkan tubuh, memberi rasa nyaman di perut, dan menambah aroma yang menenangkan.
Cukup 1 batang kecil, diseduh air panas, diminum perlahan. Itulah beberapa ramuan herbal yang cocok diminum saat sedang musim hujan. Dan perlu diingat, salah satu kunci ramuan tradisional adalah kombinasi seimbang, bukan satu bahan berlebihan. Contoh kombinasi sederhananya yaitu jahe ditambah serai, jahe ditambah kayu manis, ataupun jahe ditambah kunyit ditambah madu. Tujuannya bukan membuat rasa paling kuat, tapi rasa yang nyaman dan mudah diterima tubuh. Waktu minum juga penting. Waktu yang paling disarankan adalah di pagi hari sebelum aktivitas, di sore atau malam hari saat suhu mulai turun, juga setelah kehujanan saat tubuh terasa mulai tidak enak. Tetapi patut dihindari, minum saat perut benar-benar kosong untuk yang sensitif dan jangan minum terlalu panas. Ramuan herbal akan bekerja lebih baik jika didukung kebiasaan lain, seperti cukup tidur, mandi air hangat jika memungkinkan, mengganti pakaian basah segera, tetap bergerak meski hujan, dan tentunya minum air putih yang cukup. Ingat, tidak ada satu solusi tunggal untuk menjaga kesehatan. Perlu diingat juga, setiap tubuh pasti berbeda-beda. Jika punya kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan dulu. Hentikan jika muncul reaksi tidak nyaman dan jangan berlebihan, karena herbal bekerja pelan dan konsisten, bukan instan. Musim hujan ekstrim memang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mempersiapkan tubuh agar tetap kuat dan nyaman. Dengan pola hidup yang lebih sadar, asupan hangat yang tepat, dan kebiasaan sederhana yang konsisten, ramuan herbal hangat bukan sekadar minuman, tapi bentuk perhatian kecil pada tubuh kita sendiri. Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap hangat di musim hujan. Sebelum kita akhiri video ini, perlu kami sampaikan satu hal penting. Informasi yang ada dalam video ini bersifat edukatif dan informatif, bukan pengganti saran, diagnosis, atau tindakan medis dari tenaga kesehatan profesional. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami keluhan kesehatan apapun, jangan menunda. Segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Tetap jaga kesehatan, tetap kritis dalam menerima informasi, dan jangan mudah panik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu supaya makin banyak yang sadar dan waspada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.